Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, kita dibawa kembali ke perbatasan selatan. Tepatnya di dalam parit bumi yang belum lama ini terbentuk. Di sana menjadi tempat perebutan dari klan Shang, klan Xie, dan juga klan Huo. Ya, di sana kita bisa mendengarkan juga kembalinya beberapa tokoh yang dulu pernah muncul di awal-awal kisah Fang Yuan. Setidaknya ada 3 tokoh utama yang menjadi highlight, yaitu Shang Xinqi, Xie Ruonan, dan Ye Fan. Nah, ini akan menjadi momen menarik antara nostalgia dan juga pertarungan hidup dan mati. Langsung saja kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 302. Setelah melihat kemunculan Fang Yuan, Ye Fan memandanginya dengan penuh rasa curiga. "Siapa orang ini?" gumamnya. Pada saat itu, Ye Fan kembali mengingat perkataan dari gurunya, Lu Weiyin, sebelum mereka berpisah. Guru pernah berkata bahwa elang ini akan menyelesaikan satu karma di dalam hidupku. Aku memang selalu bertanya-tanya tentang identitas dari elang ini. Mungkinkah immortal itu adalah pemilik asli dari elang yang bersamaku sekarang? Apakah karma itu berkaitan dengan orang ini? Ye Fan tentu tidak mengenali Fang Yuan, karena saat ini Fang Yuan menggunakan tubuh abadi berdaulat. Penampilannya ini belum pernah dilihat oleh Ye Fan sebelumnya. Meskipun Ye Fan tahu wujud dari Fang Yuan serta Bai Ning dalam penampilan pertamanya, tetapi saat ini yang ada di hadapan Ye Fan bukanlah penampilan Fang Yuan yang sejati, melainkan penampilan Fang Yuan dari tubuh abadi berdaulat. Jadi wajar kalau pada akhirnya Ye Fan tidak bisa mengenali Fang Yuan. Sementara itu, Xiao Die tampak menggigil hingga giginya pun berbunyi. Dia juga tidak mengenali Fang Yuan, tetapi dia menyadari betapa kuatnya aura yang Fang Yuan pancarkan. Apalagi kalau mengingat ada kemungkinan bahwa Fang Yuan adalah pemilik dari binatang buas abadi. Xiao Die sadar kalau Fang Yuan jelas jauh lebih kuat daripada binatang buas abadi itu. Xiao Die tak mampu membayangkan. Dia kini hanya diliputi rasa takut kalau Fang Yuan datang untuk membuat masalah pada mereka. Sementara itu, Shang Xinqi, dia tampak menggigit bibir bawahnya. Tatapannya tertuju pada Fang Yuan. Dalam sorot matanya terlihat bukan hanya keterkejutan, tetapi ada juga sedikit nada kecurigaan. Karena Shang Xinqi merasa ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dari dalam hatinya. Perasaan yang seolah-olah berkecamuk. Kerinduan yang sudah lama tidak ia rasakan. Sementara itu para manusia fana lainnya tampak kebingungan dan terkejut. Tapi tidak dengan para immortal. Tubuh mereka kini diselimuti hawa dingin. Orang ini, Huo Yao memandang lekat, matanya terbelalak sementara lidahnya keluh. Dia tahu siapa yang berdiri di hadapannya. Tetapi Huo Yao tetap tidak sanggup untuk mengucapkan namanya, seolah nama itu tertahan di ujung lidahnya. Tubuh abadi berdaulat milik Fang Yuan itu rupanya seperti Liu Guanyi. Ya, karena memang setelah mendapatkan tubuh abadi berdaulat, Fang Yuan itu langsung menggunakan penampilan itu sebagai Liu Guanyi.
Jadi wajar kalau misalnya orang-orang melihat tubuh abadi berdaulat itu dengan wajah yang mereka kenali sebagai Liu Guanyi. Ya, identitas samaran yang Fang Yuan gunakan ketika menjelajahi alam mimpi di perbatasan selatan juga. Ditambah lagi, setelah pertempuran sungai arus balik di dataran utara, pengadilan surgawi mengambil langkah tegas. Mereka mengungkapkan bahwa Liu Guanyi serta Wu Yihai adalah orang yang sama. Keduanya merupakan penyamaran dari satu orang, yaitu Fang Yuan. Sejak saat itu, identitas Fang Yuan tersebar luas di kalangan para immortal. Penampilannya dalam bentuk tubuh abadi berdaulat bukan lagi rahasia. Dan kali ini, Fang Yuan yang datang ke perbatasan selatan memang tidak punya niat untuk menyembunyikan identitasnya. Dia sengaja tidak menggunakan metode penyembunyian apapun. Tentu Fang Yuan punya alasan. Pertama, tujuan Fang Yuan, dia jelas ingin mengambil kembali Raja Wali. Jadi menyembunyikan identitasnya jelas tidak ada gunanya. Lagi pula dia memang akan bertindak secara terbuka. Kedua, setelah pertempuran di sungai arus balik, Fang Yuan sudah mencapai kekuatan tempur yang setara dengan ahli peringkat 8. Dengan pondasinya yang sudah cukup matang, Fang Yuan merasa percaya diri untuk menjelajahi perbatasan selatan. Alasan ketiga, Fang Yuan sengaja menunjukkan dirinya untuk menyelidiki rencana yang dibuat oleh pengadilan surgawi. Dan tentu respon dari fraksi Jalan Kebenaran itu juga penting. Nah, karena ketiga alasan ini, Fang Yuan dengan sengaja menunjukkan dirinya, tidak menggunakan identitas palsu. Sikap Fang Yuan sangat jelas saat ini. Dia memang mau mencari masalah di perbatasan selatan. Sementara itu, melihat apa yang ada di bawah, Sang Qingqing merenung dalam hati. Elang surgawi ekstrim atas, Wu Yihai. Jadi memang begitu. Elang ini memang adalah elang surgawi ekstrim atas. Dia mencoba menghubungkan berbagai informasi. Dan akhirnya dia memahami situasi yang sedang terjadi. Sebelumnya, kalau kita simak di part sebelumnya itu, para immortal ragu-ragu pada elang yang dibawa oleh siapa? Oleh Ye Fan. Mereka melihatnya seperti elang surgawi ekstrim atas, tetapi mereka ragu-ragu. Karena elang surgawi ekstrim atas itu seharusnya berada dengan Fang Yuan. Itulah yang mereka tahu. Dan sekarang Fang Yuan datang menyatakan bahwa dia ingin mengambil elang yang menjadi miliknya. Maka semua orang 100% yakin bahwa orang ini adalah Fang Yuan. Kemudian di bawah, Yi Yu dari klan Yi, immortal juga, dia tampak panik. Senior, Fang Yuan memiliki kekuatan tempur peringkat 8. Itu adalah fakta yang diketahui oleh semua orang. Seorang immortal peringkat 8 bukanlah sesuatu yang bisa disamakan dengan binatang buas abadi. Selagi ada waktu, ayo, kita harus melarikan diri. Tapi Yi Nanmen, dia tampak masam dan berkata, tidak perlu takut. Ada kemungkinan dia belum mengetahui keberadaan kita. Lagi pula, kita menyembunyikan diri dengan baik. Dan kalau kita gegabah lalu pergi sekarang, aku yakin kita justru akan ketahuan. Semuanya sudah terlambat. Apa kau pikir kau bisa lari lebih cepat daripada Fang Yuan? Mendengar itu, Yi Yu pun tampak masam. Sekarang yang bisa mereka lakukan hanyalah mengamati situasi yang ada di sana dan bertindak sesuai dengan apa yang terjadi di sana.
Kemudian, di tengah semua kebingungan itu, Xie Mianseng, ya tetua dari klan Xie, dia akhirnya turun dari langit. Dia keluar dari persembunyiannya. Dengan tenang dia datang mendekati Fang Yuan. Fang Yuan, kau saat ini menjadi buronan di benua tengah, perbatasan selatan dan juga dataran utara. Aku tak menyangka kau punya keberanian untuk menunjukkan dirimu. Para immortal yang menyaksikan tindakan ini merasakan kekaguman yang mendalam terhadap Xie Miansen. Sungguh seperti yang diharapkan dari tetua Xie Miansen. Dia layak untuk dihormati. Bahkan dalam keadaan seperti ini, dia tidak berpikir untuk mundur. Kata Sang Qingqing. Huo Yao lalu menjawab, benar, namun memang tidak ada gunanya kalau kita hanya bersembunyi. Kita harus bersatu dan menghadapi ancaman ini. Mungkin saja kita masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Sang Qingqing setuju. Ya, Fang Yuan sangat ahli dalam teknik pergerakan. Jika kita terpisah, dia akan memburu dan membunuh kita satu persatu. Harapan kita satu-satunya adalah bekerja sama. Ayo pergi. Sementara itu, di kalangan para manusia fana, dari ketiga klan, seruan keheranan kembali terdengar. Lihat, seorang abadi lainnya kembali muncul. Mereka melihat Xie Miansen yang muncul di depan Fang Yuan. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Para immortal yang dikira sebagai sebuah legenda, kali ini muncul di depan mata mereka. Bagaimanapun, sejak dulu dari kelima wilayah, immortal itu dianggap sebagai entitas yang tidak nyata, karena memang sulit untuk ditemukan. Hanya beberapa orang saja yang punya kesempatan untuk melihat orang-orang di ranah immortal. Hal ini terjadi karena memang mereka, para immortal, membatasi kontak dengan dunia fana. Jadi banyak manusia fana yang menganggap mereka itu sebagai mitos. Dan hari ini, alangkah terkejutnya mereka saat melihat ada lebih dari satu immortal yang muncul di depan mereka. Di tengah rasa kagum semua orang, Ye Fan, dia kembali terperangah. Tunggu, immortal itu menyebut orang ini dengan nama Fang Yuan. Bukankah itu adalah nama yang sering disebut oleh Nona Xinji, bahkan di dalam lamunannya? Tapi penampilannya benar-benar berbeda. Mungkinkah orang ini hanya kebetulan memiliki nama yang sama? Jantung Yevan berdetak lebih cepat. Dia pun menoleh dan memandang Sang Xinji. Saat ini, Sang Xinji menegakkan tubuhnya. Lehernya yang putih bersih terangkat menatap ke arah Fang Yuan tanpa mengalihkan pandangannya sedikit pun. Karena setelah Xie Miansen menyebut identitas Fang Yuan, Sang Xinji langsung sadar bahwa segala perasaan aneh di dalam hatinya rupanya sejak awal memiliki alasan. Orang yang selama ini memenuhi pikirannya akhirnya berdiri di hadapannya. Emosi yang telah lama terpendam hari ini meledak dari dalam hatinya. Bahkan air matanya tak lagi terbendung dan perlahan mulai membasahi pipinya. Perasaan yang irasional, tanpa logika dan tanpa jawaban. Sang Xinji, dia sadar bahwa dia sudah jatuh cinta pada Fang Yuan. Sayangnya, perasaan ini datang pada orang yang salah dan pada waktu yang tidak tepat. Sang Xinji tahu bahwa dia tidak punya hak untuk mencintai Fang Yuan.
Dia tahu betapa jauhnya perbedaan di antara mereka. Tapi bagaimana mungkin dia bisa menghentikan perasaannya sendiri? Dia sudah lama menyimpan semua perasaan ini. Kerinduan yang amat dalam sampai sering membuatnya merasa kesepian. Sekarang, setelah melihat sosok Fang Yuan, yang bisa Sang Xinji lakukan adalah menatap Fang Yuan yang kini berdiri di langit dengan gagahnya. Tak sekalipun Sang Xinji mengalihkan pandangannya. Ya, jauh, mereka terlalu jauh. Sang Xinji bahkan mencoba membuka matanya lebih lebar untuk melihat sosok Fang Yuan agar lebih jelas. Tapi sia-sia. Segala teknik investigasi yang ia punya, ia gunakan untuk melihat Fang Yuan. Tapi lagi-lagi, tubuh abadi berdaulat milik Fang Yuan membatasinya. Menyadari semua itu, Sang Xinji sangat sedih. Aku bahkan tidak punya kualifikasi, walau hanya untuk sekedar melihat wajahnya. Perasaannya rumit bercampur dalam hati. Ada sedikit kegembiraan, namun penuh dengan kesedihan yang mendalam. Ditambah, saat ini, Sang Xinji adalah pemimpin dari klan Sang, yang mana dia harus sadar diri. Dia adalah seorang manusia fana dari jalan kebenaran, tidak lebih. Mendambakan waktu untuk bersama dengan Fang Yuan yang adalah seorang ahli dari jalan iblis, itu adalah sebuah ketidakmungkinan. Sang Xinji, dia terus menatap Fang Yuan tanpa berkedip. Melihat itu, Ye Fan merasa sangat kesal dan cemburu. Bagaimanapun, ini adalah kali pertama Ye Fan melihat Sang Xinji menatap pria lain dengan cara seperti itu. Hatinya terus bergejolak, rasa sakit yang amat dalam menghantam jiwanya. Ye Fan sadar bahwa Fang Yuan yang ada di depan mereka memang adalah iblis hitam Fang Yuan yang selama ini dicari oleh klan Sang. Ye Fan menggertakkan gigi. Mungkinkah ini adalah karma yang dikatakan guru? Karma di antara aku dan Fang Yuan. Hati Ye Fan terguncang. Dan di tengah pemikiran Ye Fan, kerumunan para Master Gu dari ketiga klan kini langsung menjadi ricuh. Mereka pernah mendengar isu tentang Fang Yuan, termasuk salah satunya Fang Yuan yang berhasil memperbaiki Gu perjalanan abadi di tanah terberkati tiga raja. Kemudian sekarang mereka melihat Fang Yuan yang sudah mencapai ranah immortal. Saat ini, jelas mereka semua merasa iri. Suasana pun kian memanas. Lalu, Xie Ruonan. Dia juga salah satu karakter yang punya hubungan erat dengan Fang Yuan. Saat melihat sosok Fang Yuan sekarang, tangannya terkepal erat. Kukunya menancap ke daging di tangannya. Bagaimanapun, Xie Ruonan pernah menobatkan Fang Yuan sebagai musuh abadinya. Apapun yang terjadi, dia harus membunuh Fang Yuan. Sayangnya, dengan kekuatannya saat ini, Xie Ruonan sama sekali tidak punya kualifikasi bahkan untuk menantang Fang Yuan. Xie Ruonan merasa tak berdaya. Jika bisa, dia mengharapkan kematian Fang Yuan. Karena itu, sekarang Xie Mianzhen alias gurunya adalah harapan satu-satunya dari Xie Ruonan. Selama Xie Mianzhen berhasil membunuh Fang Yuan, maka Xie Ruonan akan merasa puas. Karena dengan begitu, jalan kebenaran akan kembali menghapus ancaman dunia dan menegakkan keadilan. Tak lama kemudian, Sang Qingqing dan Huo Yao datang di belakang Xie Mianzhen. Melihat mereka bertiga,
Fang Yuan tertawa. Lebih baik kalian tidak menghalangi jalanku. Hari ini aku hanya akan mengambil apa yang telah menjadi milikku. Atau, kalau kalian tidak mau menyingkir, jangan salahkan aku kalau aku tidak menunjukkan belas kasihan pada kalian. Mendengar itu, Sang Qingqing dan Huo Yao bergidik. Sepak terjang Fang Yuan selama ini jelas membuat semangat juang mereka hancur dalam sekejap. Jika bukan karena Xie Mianzhen, mereka berdua pasti sudah lari tunggang langgang. Ya, tidak bisa dipungkiri. Mendengar perkataan Fang Yuan, Xie Mianzhen kini tampak menghela nafas. Dia memberanikan diri dan berkata, "Fang Yuan, kamu telah mengobrak-abrik 5 wilayah. Namamu sungguh tersohor di dunia. Aku bukan tandinganmu, tetapi sekalipun aku harus mati di sini, aku akan bertarung melawanmu. Itu adalah tekad peninggalan dari klan Xie-gu. Tapi sebelum kita bertarung, aku punya satu permintaan untukmu. Kita adalah para immortal. Karena itu kita tak perlu melibatkan manusia fana. Biarkan mereka pergi, dan kita akan bertarung sampai akhir. Bahkan jika aku mati, aku tak akan pernah menyesal." Mendengar itu, Xie Ruonan nyaris tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh gurunya. Dengan penuh keputusasaan, Xie Ruonan berkata, "Bagaimana bisa guru mengatakan kalau dia tidak bisa menandingi Fang Yuan? Bagaimana bisa?" Ucapan itu jelas menghancurkan seluruh keyakinan Xie Ruonan. Dan saat ini, Fang Yuan menyeringai. "Kenapa? Membiarkan manusia fana ini pergi? Kenapa aku harus melakukannya?" Fang Yuan menatap para manusia yang ada di tanah. Mereka semua tak lebih dari semut-semut kecil di mata Fang Yuan. Tentu, meski mereka hanyalah kumpulan semut, ya, di antara mereka ada beberapa yang menarik perhatian Fang Yuan. Salah satunya jelas Ye Fan. Ye Fan adalah sosok yang dilimpahi keberuntungan dan ditakdirkan oleh nasib. Jadi tentu, dia adalah target penting bagi Fang Yuan. Kali ini Fang Yuan tak ingin melepaskannya. Karena keberuntungan Fang Yuan selalu terbagi dengan Ye Fan saat ini. Kalau dulu Fang Yuan yang diuntungkan, tapi sekarang rasa-rasanya justru Fang Yuan lah yang dirugikan. Karena keberuntungan Fang Yuan jauh lebih tinggi dari Ye Fan, maka ketika Fang Yuan meningkatkan keberuntungannya, dia akan terus membagikan keberuntungannya pada Ye Fan. Dan kalau Fang Yuan menyingkirkan Ye Fan hari ini, keberuntungannya akan kembali melonjak tinggi. Itu adalah apa yang akan Fang Yuan lakukan nanti. Tapi sekarang, ada satu hal yang menjadi pertanyaan Fang Yuan ketika dia melihat Ye Fan. Ya, pertanyaan Fang Yuan adalah, kenapa Raja Wali kini bersama dengan Ye Fan? Ada banyak pertanyaan yang muncul di benak Fang Yuan, dan dia sangat ingin menyelidikinya. Fang Yuan berpikir bahwa ini tidak akan sederhana. Selain Ye Fan, Fang Yuan juga terkejut ketika dia melihat Sang Xinji yang ada di sana. Tatapannya yang dingin sempat berubah dan menunjukkan ekspresi yang kompleks. Fang Yuan tahu bahwa Sang Xinji pada akhirnya akan menjadi pemimpin dari klan Sang. Oleh karena itu, dulu dia dengan sengaja mendekati Sang Xinji. Fang Yuan memanfaatkan Sang Xinji agar bisa masuk ke dalam klan Sang. Tapi anehnya, kali ini Fang Yuan melihat keberuntungan Sang Xinji ternyata sangat bagus, bahkan jauh lebih bagus daripada Ye Fan. Fang Yuan bisa melihat bahwa di atas kepala Sang Xinji
terlihat pancaran keberuntungan putih pekat yang berkelok-kelok, membentuk sebuah jubah indah seperti bulu burung yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana bisa keberuntungannya sebesar ini? Bahkan Yevan, Hongyi, dan Hanli tak sebanding dengannya. Ada apa ini? Jika memang keberuntungan Sang Xinqi sebagus ini sejak awal, maka seharusnya dia menjadi sosok penting di dalam era besar di kehidupanku sebelumnya. Tapi saat itu Sang Xinqi hanya menjadi manusia fana. Apa yang sebenarnya berubah? Tunggu, apa mungkin kehendak surga sengaja mengubah ingatanku ketika aku menggunakan Spring Autumn Jicanda? Atau perubahan ini terjadi karena aku menghancurkan rencana jiwa spektral dan aku menjadi pemimpin sekte bayangan? Mungkinkah karena itu maka ada banyak hal yang berubah? Dan Sang Xinqi adalah salah satu yang terpengaruh. Tetapi kenapa harus dia? Lagi-lagi ada banyak pertanyaan di dalam benak Fang Yuan. Dia belum mendapatkan jawaban untuk semua pertanyaan itu. Dan di saat berikutnya, raungan Raja Wali kembali menggema di udara. Suaranya sungguh memekakkan telinga. Kini, segel Raja Wali terus melemah hingga batas terbawah. Raja Wali kembali mengamuk dan menjadi besar. Dia langsung menerjang ke arah Fang Yuan dengan mata merah menyala. Aku tak menyangka bahwa ada orang yang bisa menyegel Raja Wali. Bahkan dia juga mempengaruhi emosinya. Fang Yuan tampak mengerutkan kening saat dia melihat Raja Wali yang menyerbu ke arahnya. Kemudian, dengan tenang Fang Yuan mengaktifkan segel pelindung arus balik. Raja Wali kini mencakar tubuh Fang Yuan, tapi Fang Yuan tak menghindar. Dia menerima serangan itu secara langsung. Tentu Sang Xinqi yang melihat semua itu terkesiap, terkejut. Sementara para immortal yang lain juga sampai menahan nafas. Sayangnya menghadapi binatang buas abadi memang bukan sesuatu hal yang sepele. Bahkan mereka kalau di posisi Fang Yuan tidak akan mau menghadapi Raja Wali secara langsung. Kini Fang Yuan terlempar jauh. Sampai kemudian dia berhenti. Fang Yuan masih berdiri dengan kokoh. Dia tampak menyeringai. Tak sedikit pun terlihat luka di tubuhnya. Justru saat ini, Raja Wali yang menjerit kesakitan. Dia mengalami luka yang dalam, meskipun tidak fatal. Hal ini tentu mengejutkan semua orang. Tapi Xie Mianzhen, dia adalah orang yang paling objektif. Melihat Fang Yuan yang baru saja diserang oleh Raja Wali, dia tidak mau membuang kesempatan ini. Xie Mianzhen berseru, "Sekarang kita harus bantu elang itu." Xie Mianzhen menyerbu ke depan. Peralatan topeng besi diaktifkan. Lalu Xie Mianzhen berubah menjadi raksasa setinggi 10 meter. Dengan telapak besi dan ki hitam yang menggulung seperti tsunami, Xie Mianzhen menerjang ke arah Fang Yuan. Melihat itu, Huo Yao dan Sang Qingqing terkejut. Tetapi mereka segera ikut menyerang bersama dengan Xie Mianzhen. Melihat semua yang mereka lakukan, Fang Yuan tampak menyeringai. Dia dengan sengaja membiarkan semua serangan itu mendarat di tubuhnya. Dan kemudian, dalam sekejap, 3 serangan itu dipantulkan kembali ke arah para penyerang. Sang Qingqing dan juga Huo Yao terkejut, tapi mereka segera menghindar. Sementara Xie Mianzhen tidak. Dia berteriak dan berseru, "Aku akan menahannya." Ia melompat ke arah gelombang serangan ki hitam yang dipantulkan oleh Fang Yuan. Xie Mianzhen mengambil alih kendali atas serangan itu. "Fang Yuan, terima lagi!"
Serunya yang kemudian mengembalikan gelombang Ki hitam yang sebelumnya dipantulkan oleh Fang Yuan. Jadi ini kayak main pingpong, lempar ke sana, lempar ke sini. Namun tidak hanya itu, Xie Mianzheng juga mengaktifkan gerakan pembunuh abadi, pasir besi yang mengapung dan tenggelam. Gerakan ini menggabungkan serangan dan juga pertahanan. Bahkan, kalaupun serangan ini dipantulkan, Xie Mianzheng dapat mengendalikannya lagi dan kemudian digunakan untuk menyerang lagi. Efeknya, gerakan ini akan tertumpuk dan kekuatannya akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Sebagai seorang immortal peringkat 7, Xie Mianzheng sangat percaya diri. Meskipun serangannya sebelumnya dipantulkan, dia masih punya peluang untuk menang. Dia akan menambahkan lapisan demi lapisan kekuatan agar serangannya menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Dia berpikir ingin membuat Fang Yuan kewalahan dan kemudian menghancurkan segel pelindung arus balik miliknya. Melihat sikap dari Xie Mianzheng, Fang Yuan tampak tak terkejut. Dan seperti yang diharapkan dari pemilik warisan sejati topeng besi, kata Fang Yuan. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena gerakan yang dimiliki oleh Xie Mianzheng sudah diketahui oleh Fang Yuan. Dia punya banyak informasi dari Sekte Bayangan. Jadi Fang Yuan bahkan tak terkejut oleh gerakan dari Xie Mianzheng. Dengan kecepatan berpikir yang Fang Yuan punya, dia mengambil langkah paling masuk akal. Transformasi naga perak ditambah dengan gerakan pembunuh segudang diri, yang mana ketika dua gerakan ini digabungkan, terlahirlah segudang naga. Raungan naga menggema, seketika ribuan naga muncul dan mengaum. Ki pedang memancar ke segala arah. Lautan Ki pedang menjadi sangat ganas dan serangan Xie Mianzheng dihancurkan dalam sekejap. Tentu Xie Mianzheng terkejut. Dia sudah punya rencana, kalau Fang Yuan memantulkan, maka dia akan memantulkan lagi, terus meningkatkan kekuatannya. Tapi ternyata sekarang serangannya dihancurkan dalam sekejap oleh gerakan Fang Yuan. Xie Mianzheng merasa dalam bahaya. Jadi dia segera mengendalikan pasir besi tenggelam dan mengapung. Dia segera membuat perlindungan. Dalam momen genting itu, Xie Mianzheng mengerahkan seluruh kekuatan dan tekniknya untuk memadatkan kabut hitam besi di sekeliling tubuhnya yang besar itu. Dia mencoba menahan segudang naga perak. Namun, dalam waktu kurang dari 2 tarikan nafas, kabut hitam itu sepenuhnya dihancurkan oleh serangan segudang naga perak. Xie Mianzheng terkena rebound dan dia sampai memuntahkan darah dari mulutnya. Melihat situasi yang semakin buruk, Xie Mianzheng berpikir untuk melarikan diri. Tapi kemana? Kini, para kawanan naga perak mengepungnya dari segala arah, dan dalam sekejap mereka sudah ada di depan Xie Mianzheng. Mulut para naga terbuka dan secara serempak mereka menggigit tubuh Xie Mianzheng dan mencapik-capik armor setinggi 10 meter itu. "Guru!" Seruonan menjerit pilu di kejauhan. Kini raungan naga memenuhi langit. Kekuatan gerakan pembunuh ini begitu dahsyat hingga membuat para manusia fana yang ada di bawah bermandikan keringat dingin. Namun, tiba-tiba sosok laki-laki dewasa kecil muncul dari kerumunan naga dan terlempar keluar. Sosok itu tak lain adalah Xie Mianzheng yang mencoba melarikan diri. Dia meninggalkan armornya yang sebesar 10 meter itu. Dia belum mati, tetapi dia tampak melemah. Kini wujud raksasa besinya telah runtuh.
Walaupun ini adalah kekalahan dari Xie Mianzhen, tapi tetap kemampuannya dalam bertahan hidup menahan serangan dari segudang naga itu patut untuk diapresiasi. Kini wajah Xie Mianzhen tampak masam. Ada rona ketakutan di wajahnya. Gerakan ini sangat mengerikan, gumamnya. Bagaimanapun, ya, segudang naga adalah gabungan dari dua gerakan peringkat 7. Dan ketika digabungkan, maka kekuatannya meningkat sampai puncak peringkat 7, hampir setara dengan serangan dari peringkat 8. Dan dengan kekuatan sebesar itu, Xie Mianzhen tak punya pilihan lain selain melarikan diri. Sayangnya, Fang Yuan kali ini tidak menggunakan gerakan pembunuh medan perang. Jadi Xie Mianzhen memiliki peluang untuk melarikan diri. Bukan tanpa alasan Fang Yuan tidak menggunakan gerakan pembunuh medan perang, tapi karena situasinya yang memang tidak memungkinkan. Karena aktivasi gerakan pembunuh medan perang sendiri itu butuh waktu, dan Fang Yuan tidak bisa mengaktifkannya dalam sekejap. Nah, ini alasan kenapa tadi Fang Yuan tidak menggunakan gerakan pembunuh medan perang. Hasilnya, Xie Mianzhen punya peluang untuk melarikan diri. Kini, tatapan Fang Yuan berubah menjadi dingin. Pada akhirnya, dia harus menghitung untung dan rugi. Kalau mengingat jalur milik Xie Mianzhen adalah jalur logam, Fang Yuan tidak akan bisa menyerap tanah terberkati miliknya dengan pencapaian jalur logam yang ia miliki sekarang. Jadi, Fang Yuan harus menyerah pada Xie Mianzhen. Karena kalau Fang Yuan ingin membunuh Xie Mianzhen, tentu dia masih butuh waktu. Selain itu, dalam perang 5 wilayah yang akan datang, Xie Mianzhen sendiri akan menjadi sosok penting di perbatasan selatan untuk melawan pengadilan surgawi. Artinya, dia nanti akan menjadi salah satu pion Fang Yuan secara tidak langsung. Jadi, Fang Yuan dengan hati-hati dia telah mengambil sebuah keputusan. Sayangnya, keputusan itu hanya untuk Xie Mianzhen. Sementara untuk Sang Qingqing dan Huo Yao, Fang Yuan menatap mereka. Lalu dalam sekejap, keduanya dikepung oleh kawanan naga perak. Mereka tak punya jalan untuk keluar. Hidup dan mati hanya tinggal menunggu waktu. Sebagai immortal peringkat 6, mereka berdua jelas tidak punya kemampuan untuk menghadapi gerakan pembunuh peringkat 7 tahap puncak yang dimiliki Fang Yuan. Hasil akhirnya, ledakan keras terjadi dan tubuh mereka berdua tak mampu bertahan. Mereka dilahap oleh kawanan naga perak. Bahkan saat jiwa mereka hendak meledakkan diri, Fang Yuan tidak membiarkan itu terjadi. Dengan warisan yang ditinggalkan oleh jiwa spektral, Fang Yuan langsung menahan jiwa mereka berdua. Keduanya benar-benar marah dan memaki-maki Fang Yuan. Tetapi Fang Yuan tidak peduli. Keduanya ditahan. Lalu dengan satu kehendak, Fang Yuan membuat mereka berdua tak mampu bergerak ataupun bersuara. Keduanya benar-benar dilumpuhkan. Lalu setelah itu, keduanya dikirim ke dalam apertur abadi berdaulat milik Fang Yuan. Setelah itu, suara Raja Wali kembali terdengar. Kali ini, dia kembali menerjang ke arah Fang Yuan. Fang Yuan bisa melihat sorot mata haus darah yang dimiliki oleh Raja Wali. Dia langsung tahu bahwa Raja Wali itu tengah berada di bawah pengaruh eksternal. Kalau tidak, mana mungkin Raja Wali itu berani menyerang Fang Yuan yang sudah seperti induknya sendiri. Fang Yuan yang menetaskan dia dan merawat dia sampai besar. Kali ini Fang Yuan membiarkan Raja Wali itu mendekat. Dan boom! Kepakan sayapnya menghantam punggung Fang Yuan. Tetapi berkat segel pelindung arus balik,
Raja Wali ditahan dan Fang Yuan lagi-lagi tak terluka. Sementara itu, Raja Wali menjerit kesakitan. Sayap kanannya patah dan tubuhnya terlempar. Lalu, kawanan naga perak tak memberinya waktu untuk memulihkan diri. Mereka terus membombardir Raja Wali itu hingga dia pun terpaksa naik kembali ke udara meskipun sayapnya patah. Seperti yang Fang Yuan duga sebelumnya, Raja Wali sedang di bawah kehendak eksternal. Karena itu, dia melihat ke arah Ye Fan. Tujuan Fang Yuan kali ini adalah untuk membunuh Ye Fan. Fang Yuan lalu bergerak ke arah Ye Fan. Ye Fan ketakutan. Gawat! Kini semua orang yang ada di dekat Ye Fan tentu ketakutan. Ya, tepatnya ketiga klan itu semuanya ketakutan. Hanya ada satu orang yang tidak. Suaranya terdengar begitu tenang. Dia berkata, "Saudara Hitu, dulu kamu menyelamatkanku. Berkatmu, aku bisa mendapat pengaruh di dalam klan Sang. Karena itu, walaupun aku harus mati di tanganmu hari ini, aku tidak pernah menyesal." Fang Yuan tidak peduli dengan bacotan dari Xinji. Dia bergerak semakin dekat. Tapi saat Fang Yuan hampir menghancurkan Ye Fan dan orang-orang yang ada di sana, tiba-tiba gelombang misterius muncul. Dalam sekejap, Fang Yuan diseret ke dalam gerakan pembunuh medan perang abadi. Mata Fang Yuan seketika memerah. Dia bisa melihat seorang immortal peringkat 8 kini menunjukkan dirinya. Sosok itu berdiri di hadapan Fang Yuan. Dia melindungi para Master Gufana yang ada di belakangnya. Melihat sosok ini, mata Ye Fan penuh kegembiraan. "Guru, Anda datang!" Berbanding terbalik dengan Ye Fan, Fang Yuan tampak geram. Auranya berubah menjadi dingin. "Siapa kau?" Sosok itu tersenyum. Dia lalu berkata, "Aku Lu Weiyin, wahai Fang Yuan. Hidup ini sudah sangat sulit. Lantas kenapa kita harus saling membunuh? Mengapa kamu tidak berhenti saja di sini?" Sementara itu, kedua immortal dari klan Yi yang saat ini masih bersembunyi, mereka tampak terkejut. Ya, mereka sebelumnya bersembunyi, tetapi karena sudah masuk ke dalam medan perang ini, maka mereka otomatis keluar dari persembunyian. Ya, termasuk salah satunya adalah Xie Mianzheng yang juga tidak bisa lari dari sana. Mereka berdua tampak terkejut. Seorang immortal peringkat 8. Apa yang dia lakukan di sini? Tak ada yang tahu. Dan Xie Mianzheng pun tak percaya dengan apa yang dia lihat. Aura dari Lu Weiyin adalah aura dari seorang immortal perbatasan selatan. Tetapi dia tahu bahwa Lu Weiyin bukanlah seorang ahli dari jalan kebenaran. Karena memang Xie Mianzheng tak pernah mengetahui sosok ini. Sayangnya tidak ada yang bisa memberikan jawaban secara eksplisit. Dan Fang Yuan mendengar pernyataan dari Lu Weiyin sebelumnya, dia kemudian menjawab, "Memangnya kenapa kalau kehidupan itu sudah sulit? Hanya karena itu kau ingin aku menghentikan rencanaku?" Jujur, di dalam benak Fang Yuan muncul berbagai macam pemikiran. Dia bisa menganalisis situasinya dengan sangat cepat. Ya, Fang Yuan adalah seorang Grandmaster dari jalur kebijaksanaan. Itu adalah hal yang wajar. Yang ada di pikirannya, Fang Yuan itu berkata, "Orang ini munafik. Dia telah menciptakan gerakan pembunuh medan perang ini sejak lama. Artinya, dia bisa saja menyelamatkan para immortal dari klan Sang dan klan Huo. Tetapi dia memilih untuk muncul belakangan. Dan sekarang dia mengatakan bahwa sebaiknya aku berhenti di sini.
Jelas bahwa semua ini adalah kebohongan. Tapi meski begitu, dia tetaplah seorang immortal peringkat 8. Penglihatan 3 nafasku telah kupasang sejak awal, tetapi aku bahkan tak bisa mendeteksi pergerakannya. Artinya, gerakan ini ada di tingkatan yang sangat tinggi. Sampai-sampai aku tak mampu mendeteksinya menggunakan gerakan 3 nafas ke depan. Selain itu, gerakan pembunuh medan perang abadi yang ia gunakan juga terasa sangat mendalam, sehingga metode investigasiku pun tidak dapat mendeteksinya. Itulah hasil analisis Fang Yuan dalam waktu singkat. Ia memang memiliki banyak metode. Melawan sebagian besar immortal peringkat 6 atau bahkan peringkat 7 bukan perkara yang sulit. Tetapi di hadapan seorang immortal peringkat 8, apalagi kalau dia sudah mengaktifkan medan perang abadi, Fang Yuan berada di dalam posisi yang sangat pasif. Bisa dikatakan, Fang Yuan itu seperti ikan lele yang mana dia itu keluar dari kolam. Tidak ada air. Tetapi bukan berarti dia tidak bisa bergerak lagi. Dia masih bisa, tapi sangat terbatas. Fang Yuan bahkan tidak terlihat khawatir saat ini. Dia punya segel pelindung arus balik. Itu adalah pertahanan terbesarnya. Dan segel pelindung arus balik yang ia miliki juga sudah ia modifikasi secara menyeluruh. Bahkan kalaupun pengadilan surgawi punya metode untuk menangkal versi awal dari segel pelindung arus balik, itu tidak akan bekerja pada versi yang Fang Yuan punya sekarang. Karena itu, Fang Yuan tidak merasa khawatir. Kalau ada yang harus ia lakukan, artinya satu-satunya jalan yang akan ia tempuh sekarang adalah bertarung. Fang Yuan langsung menggunakan segudang naga. Auman naga kembali terdengar. Naga perak yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, memenuhi seluruh medan perang abadi itu. Naga-naga perak meraung. Mereka lalu menyerang Lu Weiyin tanpa ampun. Tapi Lu Weiyin tersenyum. Tak ada sedikitpun kekhawatiran di wajahnya. Dengan santai dia berkata, "Teman, jangan terbakar amarah. Membunuh bukanlah jalan keluar dari segala masalah." Ucapannya terdengar santai, tapi aura yang keluar dari tubuhnya itu sungguh luar biasa. Dia mengaktifkan gerakan pembunuh abadi yang pertama, dan kemudian hujan mulai turun. Tapi yang dikatakan hujan di sini bukanlah hujan air, melainkan dalam bentuk hujan pasir. Hujan yang sangat deras. Dan medan perang abadi itu juga beresonansi dengan gerakan pembunuh pertama ini. Yang mana hal itu membuat pasir-pasir yang jatuh menjadi jauh lebih berat. Dalam sekejap, naga-naga perak mulai tertutup pasir. Raungan mereka tiba-tiba mulai melemah. Tubuh mereka menyusut. Cakar mereka melunak dan bahkan mulai mencair. Dalam waktu singkat, pasukan naga yang semula terlihat begitu garang, sekarang berubah menjadi cacing tanah berwarna putih yang besarnya kira-kira seukuran lengan laki-laki dewasa. Gerakan pembunuh ini, wajah Fang Yuan berubah saat dia menyadari sesuatu. Melihat ekspresi Fang Yuan, Lu Weiyin tampak menghela nafas. "Sepertinya kamu telah mengetahui identitasku." Dalam hati, kemudian Lu Weiyin berkata, "Orang ini benar-benar iblis dari dunia lain. Dia adalah sumber bencana dan penderitaan. Tidak hanya kekuatannya yang luar biasa, tetapi dia juga licik dan kejam. Ini adalah kemalangan besar bagi para manusia fana dan juga semua kehidupan di dunia ini." Memikirkan semua itu, Lu Weiyin lalu berseru, "Para immortal dan para masterku,
Seperti kata pepatah, surga menolong mereka yang menolong dirinya sendiri. Kita semua berada dalam bahaya saat ini. Kalian harus bersatu dan melawan iblis ini. Karena hanya dengan begitu kita bisa bertahan hidup. Di dalam gerakan pembunuh medan perang ini, tanpa tekad yang kuat untuk melawan iblis, aku pun tidak akan bisa melindungi kalian. Aku membutuhkan bantuan kalian dalam langkah berikutnya. Mendengar itu, Yevan sangat bersemangat dan dia berseru, "Guru, apa yang harus kami lakukan? Beri saja kami perintah." Lu Weiyin menoleh ke arah Yevan dan tersenyum. "Aku hanya membutuhkan kalian semua agar punya tekad untuk melawan iblis ini." "Saya mengerti, Guru," kata Yevan yang mengangguk. Kini dia menatap Fang Yuan dengan penuh amarah. Semangat juangnya mulai bangkit, lalu menjulang tinggi seperti asap. Kemudian, Raja Wali pun mendekat, menatap Fang Yuan dengan penuh kebencian. Meskipun Fang Yuan telah menetaskannya, tetapi Raja Wali saat ini berpikir kalau Fang Yuan juga adalah orang yang merampas kebebasannya. Ya, bahkan orang tua akan dibenci kalau merampas kebebasan dari anaknya. Oleh karena itu sekarang Raja Wali pun tampak marah pada Fang Yuan, dan asap dari Raja Wali tak kalah besar daripada milik Yevan. Melihat mereka berdua, Xie Mianzhen akhirnya kembali mendekat. Dia berkata, "Kalau begitu, mari kita semua bekerja sama." Di sisi lain, meskipun Lu Weiyin penuh dengan misteri, tetapi Fang Yuan jelas adalah ancaman yang nyata saat ini. Dan seperti kata pepatah, musuh dari musuh adalah teman. Maka Xie Mianzhen pun merespon panggilan dari Lu Weiyin. Sementara dua immortal dari klan Yi, mereka juga memutuskan untuk turut ambil bagian di dalam rencana melawan Fang Yuan ini. Dan seketika semua orang yang ada di sana lalu memusuhi Fang Yuan. Hanya satu orang, Sang Xinji. Dia menatap Fang Yuan dengan penuh kesedihan. Fang Yuan adalah penyelamatnya, suka atau tidak. Bagaimana mungkin dia bisa mengangkat senjata untuk melawan Fang Yuan? Bahkan kalau dia harus mati hari ini, dia tidak mau menjadi lawan Fang Yuan. Melihat sikap dari Sang Xinji, Wei Dexin berdiri di sampingnya dan mendesak, "Pemimpin klan, ini bukan saatnya untuk menunjukkan belas kasih pada iblis itu. Dia, Fang Yuan, iblis terkeji di antara para iblis yang keji. Dia ambisius dan kejam. Dia takkan pernah membalas kebaikanmu. Tolong pikirkan lagi keputusanmu." Tetapi Sang Xinji punya pandangannya sendiri. Dia menggelengkan kepala dengan penuh tekad. "Cukup. Aku tak akan menjadi musuh dari saudara He itu. Bahkan jika aku harus mati di tangannya hari ini, aku tidak akan menjadi musuhnya." Orang-orang di sekitarnya menghela nafas panjang. Beberapa masterku tidak senang dengan sikap Xinji, tetapi karena status Xinji yang lebih tinggi, mereka tidak berani mengucapkan apapun. Meski begitu, Lu Weiyin tampak tersenyum. Semangat semua orang saat ini jauh lebih dari cukup. Bagus. Sekarang akan kuperlihatkan langkahku berikutnya. Lumpur bertumpuk menjadi dinding, kata Lu Weiyin saat menatap Fang Yuan. Gerakan pembunuh kedua diaktifkan. Kini semangat juang dari semua orang meledak dan diserap oleh dunia kecil ini. Medan perang kembali beresonansi. Fang Yuan waspada. Dia tidak menyerang secara sembarangan. Dia memilih untuk mengamati situasi terlebih dahulu. Dan
Di saat berikutnya, tiba-tiba dinding-dinding kuning mulai terbentuk. Entah dari mana dia berasal. Melihat itu, Fang Yuan tersenyum dingin. Dia melihat tidak ada pergerakan berikutnya, dan Fang Yuan mulai menyerang menggunakan berbagai metode yang ia miliki untuk menghancurkan dinding-dinding itu. Tetapi, apapun yang ia lakukan, dinding-dinding itu pulih dengan sangat cepat. Ditambah, serangan Fang Yuan juga ternyata melemah karena efek pengaruh hujan pasir. Dinding-dinding kuning itu memang tidak punya kekuatan ofensif, tetapi dia terbentuk dan menyebar dengan sangat cepat. Lu Weiyin lalu mengaktifkan gerakan pembunuh yang ketiga. Labirin 6 arah. Segera, dinding-dinding baru mulai terbentuk. Dari atas, bawah, kanan, kiri, semuanya menutup Fang Yuan dan membentuk sebuah labirin. Gerakan pembunuh ketiga sudah aktif. Pikiran Fang Yuan bergejolak. Kini Lu Weiyin benar-benar menunjukkan taringnya. 3 gerakan pembunuh diaktifkan dalam waktu singkat dan menyatu menjadi satu formasi yang mengunci Fang Yuan. Lagi-lagi, gerakan pembunuh segudang naga milik Fang Yuan adalah gabungan dari gerakan pembunuh peringkat 7. Maka kekuatannya bisa meningkat sampai puncak peringkat 7. Tetapi gerakan pembunuh milik Lu Weiyin adalah gabungan dari 3 gerakan pembunuh peringkat 8. Kekuatan dari gabungan gerakan pembunuh ini jauh melampaui milik Fang Yuan. Kini Fang Yuan merasakan indera dan juga orientasinya mulai menurun drastis. Dia tidak bisa lagi membedakan mana atas, bawah, kiri, dan kanan. Fang Yuan benar-benar terlihat masam. Sepertinya aku tidak bisa memaksa keluar dengan cara yang kasar. Aku perlu menemukan kelemahan dari medan perang ini dan menyerang kelemahan itu secara langsung. Fang Yuan pada akhirnya memilih untuk duduk bersila, menutup matanya, dan mulai menggunakan berbagai metode dari jalur kebijaksanaan. Fang Yuan saat ini benar-benar dalam posisi yang genting. Dia memang tidak diserang secara ofensif, tetapi dia bahkan tidak bisa keluar dari situ. Ini menjadi masalah kalau Fang Yuan hanya diam saja. Maka dia berpikir bagaimana cara untuk keluar. Bisakah Fang Yuan selamat? Metode yang bahkan tak ada celah. Dan kita akan cari tahu kelanjutan dari kisah Fang Yuan hari ini di part berikutnya. Sekian dari Ane, terima kasih dan see you again di next video. Bye.